Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, saya bernama Ariska Agustina dari kelas Psikologi Islam 3A. Baiklah, terkait dengan tugas UASnya Psikologi Industri dan Organisasi, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tema stres kerja. Baiklah, langsung saja. Stres merupakan suatu respons adaptif terhadap suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan individu, yang merupakan salah satu dampak dari kehidupan modern. Individu dapat merasakan stres karena terlalu banyaknya suatu pekerjaan, ketidakpahaman terhadap pekerjaannya, beban informasi yang terlalu banyak, atau karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam jangka pendek, stres yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang lebih serius membuat individu menjadi tertekan, tidak termotivasi, bahkan sampai mengalami frustasi yang menyebabkan suatu individu bekerja secara tidak optimal, sehingga kinerjanya pun akan lebih terganggu. Dalam jangka panjang, individu tidak dapat menahan stres kerjanya, sehingga tidak mampu lagi bekerja secara optimal, menjadi malas dan terbengkalai atas tanggung jawabnya sebagai bekerja di perusahaan tersebut. Stres yang terlalu besar akan dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi lingkungannya, sehingga berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerjanya tersebut. Kondisi ini terjadi karena karyawan akan lebih banyak menggunakan tenaganya untuk melawan stresnya sendiri daripada ia melakukan tugas atas pekerjaannya tersebut. Stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individu dan proses psikologis sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stres kerja atau okupasional stres timbul karena tuntutan lingkungan kerja dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda-beda. Salah satu persoalan yang muncul dalam kaitan dengan individu adalah stres. Faktor shift yang kerjanya yang secara tidak menetap atau berganti-ganti juga akan dapat berdampak dari timbulnya stres kerja tersebut. Selain itu, kerja malam juga berdampak pada gangguan tidur pada karyawan yang berupa kurangnya tidur, sehingga terdapat gangguan tidur tersebut juga dapat menyebabkan stres kerja pada karyawan tersebut. Menurut Robin, penyebab stres kerja itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Nah, di dalam faktor lingkungan ini terdapat 3 hal yang dapat menimbulkan stres bagi karyawan. Yang pertama, ada perubahan situasi. Nah, perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Jika perekonomian menurun, orang-orang semakin mencemaskan kesejahteraan kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka. Yang kedua, ketidakpastian politik. Nah, situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia yang sekarang dan dulu, banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas atas keadaan mereka, apalagi yang berada di daerah-daerah pedalaman tersebut. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Nah, yang dimaksud dengan kemajuan teknologi di sini adalah
Karena semakin majunya teknologi di zaman modern, maka semakin banyak pula barang-barang yang baru, sehingga membuat karyawan harus mempelajarinya dari awal lagi. Faktor yang kedua yaitu faktor organisasi. Nah, di dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres. Yang pertama ada tuntutan tugas. Nah, tuntutan tugas ini seperti contoh, dia harus menunaikan tugasnya secara baik dan benar, bahkan secara tepat waktu. Yang kedua ada tuntutan peran. Yang dimaksud dengan tuntutan peran di sini yaitu yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan oleh seseorang sebagai fungsi dari peran yang dimainkannya di suatu organisasi tersebut. Yang ketiga ada tuntutan antar pribadi, yaitu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor individu. Nah, faktor individu ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada hubungan pribadi dan keluarga. Hubungan pribadi dan keluarga contohnya adalah sebagai berikut. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan kesulitan disiplin anak-anak. Itu juga merupakan contoh masalah yang berhubungan dan yang menciptakan stres bagi karyawan yang terbawa di tempat kerjanya. Yang kedua ada masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan atau sumber daya perekonomian terhadap mereka atau keluarga mereka, merupakan salah satu contoh kesulitan pribadi dalam masalah ekonominya yang dapat menimbulkan stres kerja. Yang ketiga ada tuntutan pribadi. Tuntutan antar pribadi yaitu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Faktor yang ketiga itu ada faktor individu. Faktor individu yang pertama ada hubungan pribadi dan keluarga, seperti contoh kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan bahkan kesulitan disiplin terhadap anak-anak. Itu juga merupakan contoh masalah yang berhubungan dan yang menciptakan stres bagi karyawan yang terbawa di tempat kerjanya. Yang kedua ada masalah ekonomi yang diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan mereka, merupakan satu contoh kesulitan pribadi dalam masalah ekonominya yang dapat menimbulkan stres kerja. Yang ketiga ada karakteristik kepribadian bawaan yang merupakan gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu. Sebenarnya berasal dari dalam kepribadian orang itu sendiri. Sasono 2004 mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, dampak positif, stres pada tingkat rendah sampai pada tingkat moderat bersifat fungsional, dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja karyawan. Sedangkan dampak negatif, stres tingkat tinggi adalah penurunan pada kinerja karyawan yang drastis. Dengan demikian, maka stres kerja merupakan aspek atau kajian yang perlu diperhatikan oleh organisasi karena keterkaitannya dengan kinerja individu. Stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis. Sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis atau fisik mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja
timbul karena adanya tuntutan lingkungan kerja dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda-beda. Dengan demikian, maka stres kerja merupakan aspek atau kajian yang perlu diperhatikan oleh organisasi karena keterkaitannya dengan kinerja individu. Baiklah, demikian penyampaian materi ya dengan tema stres kerja. Saya Ariska Agustina. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.